Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa la mathilalah wa la niddalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnih wa sirajan wa hajan wa qamaran munira. Balaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihil akhyar ridwanullahi alaihim wa man da'a bida'watihi wa salaka sulukahu wa ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil azim wa akhudtukum ala ta'atillahil karim. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita merayakan hari besar umat Islam yang disebut dengan Idul Adha. Disebut demikian karena pada perayaan ini umat Islam menyembelih hewan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Hewan ini disembelih dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa hari ini juga disebut dengan hari raya kurban. Kata kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata qoruba yang berarti dekat. Penambahan an pada akhir kata memberi makna lebih dekat atau sangat dekat. Disinilah indahnya pemilihan kata kurban untuk hewan yang kita sembelih, supaya mempunyai makna sembelihan yang diniatkan untuk kedekatan diri kita kepada Allah. Maka tidak berlebihan apabila kita menyebut hari ini dengan perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang perlu selalu kita renungkan kemudian adalah, apakah pada hari ini kita termasuk orang-orang yang merayakan kedekatan kita dengan Allah? Apakah kita termasuk orang yang sangat putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya? Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Habil mengorbankan kambing yang terbaik yang dia punya, sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanamannya yang jelek, yang bahkan dia sendiri tidak mau. Dari kisah ini, hari raya kurban mengajarkan kita bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah menegaskan, lan tanalul birra hatta, perbuatan yang seperti ini dan orang yang dekat dengan Allah akan selalu merasa melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Maka bagi mereka, bagaimana mungkin seorang hamba berani memberi yang jelek padahal dia dekat atau merasa dekat dengan Allah? Bagi mereka tidak masuk akal seseorang yang tidak malu memberi yang jelek padahal Allah selalu melihat baik yang tampak maupun yang di dalam hatinya. Orang-orang seperti inilah golongan yang dicintai oleh Allah. Bahkan Allah menyebutkan kecintaannya lebih daripada yang lain. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kecintaannya 5 kali. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang salat Id rahimakumullah. Keimanan pada tingkat ihsan akan mengantarkan kita kepada kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini dicontohkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan keluarga yang kemudian menjadi syariat haji dan kurban bagi kita umat Muhammad saat ini. Kisah keimanan dan kepasrahan total kepada Allah dimulai ketika Nabi Ibrahim
bersama Sayyidah Hajar diperintahkan pergi ke Mekah, sebuah tempat yang gersang, tidak ada apapun di sana. Tak kala Ismail kemudian menangis kehausan, Sayyidah Hajar berlari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah sebagai bentuk ikhtiar yang terbaik yang mungkin bisa dilakukan. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk ritual ibadah sa'i dalam haji. Puncaknya adalah tak kala Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putra yang paling disayanginya. Setan pun mengganggu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian melempar dengan batu. Pelemparan ini kemudian kita kenal dengan lempar jumrah. Hingga akhirnya ujian keimanan dan kepasrahan tersebut diganti dengan seekor kambing besar oleh Allah. Dan ibadah ini sekarang kita rayakan dengan sebutan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dari kisah ini, perayaan kurban hari ini mempunyai makna sebagai pesta bagi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga dia pasrah total dengan mengorbankan yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dan 3 hari tasyrik kemudian, mereka mengumandangkan dengan segenap sukacita bahwa Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan segala puji hanya baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kisah Habil dan Qabil dan kisah Nabiullah Ibrahim beserta keluarga hari ini kita rayakan sebagai pengingat bagi kita semua. Bukankah kita dalam setiap waktu kita selalu dihadap? Sudahkah kita mampu melempar bisikan setan yang menyerukan bisikan-bisikan? Bukankah engkau harus membeli motor baru? Eman-eman no harta yang didapat dengan susah payah. Oh enak kita beri harta kita ke orang lain, dan seterusnya. Maka betapa sering kita kemudian kalah dengan bisikan-bisikan tersebut dengan menjadi Qabil yang memberikan pemberian yang bahkan kita sendiri tidak mau tersebut. Betapa sering kemudian kita gagal mencontoh kepasrahan Nabiullah Ibrahim dan keluarga. Padahal bukankah harta, tenaga, dan umur adalah pemberian dari Allah, sehingga semuanya hanya titipan yang akan kita pertanggungjawabkan. Lalu alasan apa lagi yang masuk akal ketika kita enggan memberikan sebagian dari harta kita, tenaga, dan umur untuk orang lain sebagai bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah? Padahal bukankah Allah selalu mengganti apa yang kita berikan dengan ganti yang lebih baik? Konsekuensi kita selalu dilihat oleh Allah, dan konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahhar. Fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alam. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Perayaan kurban hari ini sejatinya adalah perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita ini diukur dengan seberapa besar kesungguhan kita menghadirkan pemberian terbaik pada aspek kehidupan kita. Baik ibadah mahdoh kepada Allah seperti sholat atau puasa, atau ibadah yang mempunyai dimensi kemanusiaan seperti zakat, sedekah, kurban, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, bukan hanya rezeki di muka bumi yang Allah berikan, rezeki yang di langit akan Allah bukakan untuk kita. Maha besar Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di berbagai tempat. Musibah ini menguji kita semua. Apakah kita akan tergerak dan bergerak untuk memberi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang di sana? Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah. Dan semoga kita termasuk orang yang mampu memberikan bantuan terbaik untuk mereka.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiyatik wa bifadlika man siwaka ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih ulata umuril muslimin wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum warifqi bihim wal i'tina'i bimasalihihim wa habbibhum ilar ra'iyyati wa habbibir ra'iyyata ilaihim. Allahumma waffiqhum lisiratikal mustaqim wal amali biwazaifi dinikal qawim waj'alhum hudatan muhtadin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al-mujahidina fi sabilik fi kulli makan. Allahumma afrigh alaihim sabran wa thabbit aqdamahum wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Minggir, bocah-bocah minggir.